Walaupun dengerin musik pakai earphone berkabel memang lebih enak, tapi nggak bisa dipungkiri kalau pakai TWS lebih simple dan convenient buat pemakaian sehari-hari. Di video ini aku mau komparasi lini TWS dari Moondrop dan bantu jawab frequently asked question dari teman-teman. Siapa yang muncul duluan? Di 4 TWS ini yang paling muncul duluan itu ini, Moondrop Space Travel. Setelah itu Moondrop Golden Ages ini. Habis Moondrop Golden Ages muncul bareng nih berdua, Moondrop Block dan Ultrasonic. Untuk range harga, urutannya kayak gini teman-teman. Moondrop Block ini yang paling murah, harganya cuma 300 ribuan. Karena paling murah, dia paling minim fiturnya. Dia nggak ada ANC, nggak ada ambience mode, tapi ada ENC, Environmental Noise Cancellation. Di mikrofonnya pakai teknologi yang bisa membuat environmental noise atau suara-suara di sekitar kita yang mengganggu kalau kita lagi telepon. Nah, dia redam sehingga suara kita jadi lebih fokus didengar sama lawan bicara kita. Moondrop Block ini desainnya tuh flathead teman-teman. Ya, jadi kayak earbud gitu. Untuk karakter suaranya surprisingly cukup bening dengan bass yang menurutku paling pas kuantitasnya di antara yang lain. Bassnya nggak terlalu besar dan cukup tight. Dan untuk warnanya nggak cuma ada yang pink ini teman-teman. Jadi nggak cuma buat cewek atau pinky boy, tapi ada juga yang warna hitam dan putih buat kalian-kalian yang macho. Next ada The Legend Space Travel. TWS ini viral dan masih laku banget sampai saat ini. Viral karena dimasukin ke list top 5-nya sama Gadgetin. Moondrop Space Travel ini harganya cuma 399 ribu teman-teman. Dia desainnya bentuknya TWS. Jadi ada ear tipsnya, kemudian di tangkainya ini ada tulisannya desain Space Travel gitu, tulisan Space Travel. Untuk fiturnya dia cukup lengkap. Ada ANC atau Active Noise Cancellation, tapi nggak ada ENC-nya. Disupport sama aplikasi Moondrop Link yang bisa teman-teman install di handphone teman-teman. Tapi yang khusus Android ya teman-teman. Udah gitu di downloadnya nggak dari Play Store, tapi teman-teman bisa ke websitenya Moondrop Lab. Di download dari sana Moondrop Link versi 2 kalau nggak salah. Nah, di aplikasinya teman-teman bisa atur atau pilih preset yang akan berbeda karakter suaranya. Berbeda di kuantitas bassnya sih. Dan Moondrop Space Travel ini punya karakter suara yang warm dan cukup ngebass, dan dia paling ngebass di antara semua lini TWS-nya Moondrop. Ke TWS yang paling baru ya ini Moondrop Ultrasonic. Moondrop Ultrasonic ini drivernya dynamic dan desainnya sama seperti Space Travel, desain in-ear yang pakai ear tips. Dia cuman ada satu warna. Kalau tadi Space Travel warnanya selain hitam ada warna putih ya teman-teman. Nah, kalau untuk Ultrasonic ini warnanya hanya grey satu ini. Dia fiturnya juga lengkap, ada ANC-nya dan support Moondrop Link juga. Jadi kalian bisa pilih-pilih presetnya di Moondrop Link. Untuk karakter suaranya sendiri menurutku balance. Dia karakter suaranya balance tapi punya kuantitas bass yang sedikit lebih besar itu. Bassnya sedikit di boost dari standar balance. Suaranya paling all around. Jadi bisa dengerin genre apapun, midnya tebel, kemudian bassnya juga ya walaupun sedikit lebih besar dari standar balance, tapi dipakai dengerin musik rock atau metal masih enak juga teman-teman. Apalagi kalau kita lagi di luar, misalnya lagi commuting atau lagi di busway, kan bassnya akan kekurangin tuh, rasanya jadi pas. Untuk harganya, Moondrop Ultrasonic ini di 1.249.000. Terakhir kita bahas yang paling mahal. Secara desain juga paling beda. Ini dia Moondrop Golden Ages. Desainnya memang dibuat retro ala-ala Walkman zaman dulu gitu. Bentuk TWS-nya sendiri sebenarnya sama aja seperti Space Travel dan Ultrasonic. Sama-sama in-ear dengan ear tips. Ada penanda left dan right-nya. Kemudian dia juga support aplikasi Moondrop Link. Moondrop Block aja yang nggak support di aplikasi Moondrop Link. Yang lain support. Fiturnya juga lengkap sama seperti Space Travel dan Ultrasonic. Ada ANC, ada ambience mode. Moondrop Golden Ages ini juga beda sendiri. Dia pakai driver planar. Keren banget sih planar jadi TWS, karena planar itu biasanya dia house power atau house current, cukup keren gitu, cukup hebat. Driver planar itu kelebihannya bening dan jernih suaranya, transient suaranya cepat, rendering suaranya lebih rapat, suaranya jadi lebih bening. Di antara yang lain,
Moondrop Golden Aegis ini paling bening. Jadi Moondrop itu punya standar neutral yang dia sebut VDSF. Sebenarnya mirip-mirip Harman neutral gitu. Di Golden Aegis suaranya seperti itu. Bassnya itu nggak berlebihan, jadi kayak pas neutral gitu. Moondrop Golden Aegis ini lebih cocok dipakai di indoor. Dia kuantitas bassnya nggak besar. Mungkin buat teman-teman yang nggak suka suara bass yang besar, dipakai commuting atau ngebassway pun masih cocok. Masih ada bassnya walaupun nggak besar. Moondrop Golden Aegis ini lebih cocok buat teman-teman yang hobi dengerinnya musik pop, EDM, musik klasik, metal juga masih cocok, rock juga masih cocok. Atau mungkin aku juga jarang dengerin koplo, kalau buat dengerin koplo juga mungkin masih enak. Moondrop Golden Aegis ini harganya di 1.286.000 ya. Sekarang kita ke FAQ. Biasanya pertanyaannya ultrasonic sama Golden Aegis bassnya gedean yang mana? Bassnya gedean ultrasonic tapi lebih bening Golden Aegis suaranya. Pertanyaan lain biasanya komparasi Block sama Space Travel. Ya walaupun beda desainnya, Block earbud dan Space Travel in-ear. Biasanya ditanyain, suaranya Block dibandingkan Space Travel gimana? Uniknya Moondrop Block ini, suaranya sedikit lebih jernih dibandingkan Space Travel. Bassnya, ya kalau yang cari bass di Space Travel, yang cari warm di Space Travel. Tapi kalau cari balance, bassnya cukupan, kemudian lebih jernih sedikit ke Moondrop Block ini. Ada lagi yang sering tanya, Moondrop Block ada ANC-nya nggak? Nah, Moondrop Block nggak ada ANC-nya, tapi ada ENC-nya. Buat dengerin musik metal paling enak atau rock dan metal paling enak pakai yang mana? Kalau menurut aku paling enak pakai Moondrop Ultrasonic ini. Terakhir aku mau bahas soal cara pemakaian. Sering banget nih banyak TWS yang datang ke kita dengan keluhan baterainya yang satu nggak bisa dicas full atau nggak bisa dicas sampai penuh. Itu semua karena habit teman-teman yang kalau pakai TWS cuma sebelah dan yang satu di dalam. Nah, kalau kayak gini kan, TWS yang dipakai di sini berkurang bisa sampai habis, yang di sini masih kecas gitu. Nah, kalau kayak gini kan jadi nggak sama nih baterai yang di sini dengan baterai yang di dalam. Nah, itu yang nyebabin baterainya jadi nggak bisa kecas full dua-duanya. Karena ketika dicas lagi, nggak bareng nih. Yang satu udah full, yang satu belum full. Jadi udah full berhenti ngecas, yang ini nggak kecas-kecas nih. Nah, makanya kita sering saranin pada teman-teman kalau pakai TWS, misalnya mau pakai sebelah doang juga, yang satunya lagi juga dikeluarin. Jadi tetap pakai sebelah tapi yang satunya dikeluarin. Ya aku bingung juga kenapa pakai sebelah. Padahal juga ada ambience mode-nya. Dipakai aja dua-duanya. Thank you teman-teman udah nonton. Subscribe buat yang belum subscribe. Like dan bantu share biar teman-teman kalian juga tahu informasi tentang TWS-TWS-nya Moondrop ini. Buat teman-teman yang pengen cobain TWS-TWS ini sebelum beli, bisa datang ke showroom Intium Indonesia. Alamat Google Map-nya udah aku taruh link di bawah. Dan buat teman-teman yang mau langsung check out, aku juga kasih link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.